Baik, pada kesempatan kali ini di ruang kolaborasi sesi praktik kami berdua, yaitu saya Herdiasa Khoda Azhari dan rekan saya Pak Nur Hajar Ma'ruf, kali ini akan mempraktikkan praktik coaching. Ya, di sini kami menyediakan dua kasus untuk disajikan. Yang pertama itu kasus 1, yaitu dengan topik pembelajaran yang menyenangkan, dengan saya bertindak sebagai coach dan Pak Nur Hajar Ma'ruf bertindak sebagai coachee. Kemudian kasus kedua, topiknya itu pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian dan critical thinking, dengan Pak Nur Hajar Ma'ruf bertindak sebagai coach, kemudian saya sendiri Herdiasa Khoda Azhari bertindak sebagai coachee. Halo Pak Esa, Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Halo juga Pak, alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kalau Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Esa, kondisi sehat, alhamdulillah semuanya sehat. Mohon maaf nih Pak Esa, mengganggu waktunya ini. Sebetulnya kemarin pas Lokakarya itu saya sempat ingin menemui Pak Esa itu karena ada hal yang tentunya pengen saya bicarakan dengan Pak Esa, tapi karena waktunya sudah sore ya, waktu Lokakarya itu ya, jadwalnya padat dan sebagainya, saya khawatir ini mengganggu waktunya Pak Esa dan mungkin Pak Esa sampai rumahnya juga bisa malam gitu. Iya betul Pak, aduh saya mohon maaf nih Pak sebelumnya, karena emang kemarin kan sore, kemudian jadi saya buru-buru pulang. Kebetulan saya karena saya nggak bawa mantel, jadi ya saya jadi nggak tahu sih Bapak pengen ada yang ingin disampaikan. Iya, nggak apa-apa Pak, ini kita sama-sama saling ngerti kok Pak Esa, karena kesibukan Pak Esa kemarin juga Lokakarya sampai sore ya. Ya mungkin kita dipertemukan dengan forum seperti ini Pak Esa. Iya. Ini ngomong-ngomong, saya kaget juga nih dapat undangan daring nih dari Bapak nih. Kira-kira. Iya, sengaja ini saya bikin jingit lah, biar kita bisa ketemu lah, tidak hanya suara doang gitu kan. Iya, Kita ini bisa kayak, sambil berwajah gitu. kalau sampai undangan begini, kayaknya ada suatu hal penting ya yang ingin disampaikan Pak ya. Iya, begitulah kira-kira Pak ya. Ya sebenarnya pengen ya sharing saja. Saya pengen apa ya, mencari informasi dan tentunya mudah-mudahan saya dalam percakapan ini ada pencerahan tentunya Pak. Ada ide-ide baru tentunya berkaitan dengan apa ya, kegiatan saya sebagai seorang guru gitu kan, terutama dalam proses pembelajaran nih Pak. Harapan saya mungkin kita punya, saya setelah percakapan ini ada pencerahan itu Pak tentang proses pembelajaran. Gitu, Pak. Nah, ini kita sharing-sharing aja Pak ya. Iya, Pembelajaran. betul Pak. Kita ngobrolnya soal pembelajaran, sharing-sharing saja. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih dari percakapan kita nih, kira-kira Pak Ma'ruf ini punya tujuan apa nih? Apa yang ingin dicari? Nah ini Pak, yang saya memberanikan diri untuk bertemu walaupun secara virtual kan Pak. Itu ya artinya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa percakapan ini saya punya tujuan ya Pak ya, karena saya lihat ini Pak Esa ini luar biasa itu kan dalam hal proses pembelajarannya, karena Pak Esa ngajar di di SD ya Pak ya. Iya
Walaupun saya di SMA, kadang dalam satu sisi saya merasa salut gitu Pak dengan Pak Esa, dengan proses pembelajarannya yang kok sangat menarik gitu kan, sangat menyenangkan gitu kan, sehingga ada hal yang ingin saya pelajari dari apa yang dilakukan Pak Esa, sehingga apa yang saya lakukan, proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menyenangkan gitu kan. Anak-anak bisa tertantang, bisa menarik gitu kan. Itu Pak yang ya saya berkolaborasi lah dengan Pak Esa ini kan, sehingga saya dapat ilmu yang bermanfaat dan tentunya nanti bisa saya terapkan nih Pak. Alhamdulillah. Gitu Pak. Kalau misalnya pandangan Bapak kepada saya seperti itu, wah saya alhamdulillah bersyukur Pak. Tapi kalau yang saya tangkap nih kan, cara pandang Bapak seperti itu, jadi Bapak kira-kira bisa mencari dapat tujuan pembelajaran yang bisa Bapak terapkan di sekolah itu atau di kelas Bapak itu jadi lebih menyenangkan gitu Pak ya? Kan gitu? Iya Pak, betul. Karena ya akhir-akhir ini ya Pak ya, selama lost learning atau setelah COVID ini ya Pak ya, saya merasa ada suatu hal yang kurang dalam proses pembelajaran saya gitu kan. Terutama dalam kondisi anak-anak sekarang ini yang tentunya menurut saya ini berbeda jauh dengan sebelum pandemi Pak. Anak-anak sekarang tuh semangatnya untuk belajar kemudian tuh menurun, kemudian juga ini berdampak pada saya selaku guru juga Pak, sehingga proses pembelajaran itu saya merasa kok akhir-akhir ini kurang menarik gitu dan kurang menantang. Makanya saya ingin mencoba berdiskusi dengan Bapak, mudah-mudahan saya dapat suatu cara yang bagus itu untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang menantang. Ya, bisa juga yang berbasis IT gitu Pak. Kalau menurut Bapak kan tadi pembelajaran Bapak itu masih cukup menarik Pak. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak? Dideskripsikan pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih? Ya, kalau saya lihat ya Pak ya, kalau pembelajaran yang menarik itu ya baik dari pelaksanaannya itu memang bisa dalam tanda kutip ya Pak, bisa dinikmati ya, baik oleh guru ataupun oleh peserta didik. Saya selaku guru juga nyaman dalam mengajar ya kan. Kemudian anak-anak itu juga semangatnya luar biasa dalam proses pembelajaran, mereka terlibat aktif gitu kan. Mereka senang dalam pembelajaran, mereka happiness ya Pak, senang dalam pembelajaran itu, dan tentunya bisa terlibat aktif Pak. Jadi selama ini saya lihat anak-anak kok agak malas, kemudian apalagi jam-jam terakhir itu kan anak-anak sukanya setelah istirahat itu ya Pak ya, kadang ada yang masih ngantuk, kemudian ada yang tidur dan sebagainya. Nah ini kan berkaitan dengan proses pembelajaran gitu kan. Nah saya pengen bagaimana mengemas proses pembelajaran itu sehingga menyenangkan gitu Pak. Kalau misalnya pembelajaran seperti itu, pembelajaran yang Bapak deskripsikan saat ini Bapak rasakan gitu. Kalau misalnya kita pakai skala dari angka 1 sampai 10 nih, nah, pembelajaran di kelas Bapak itu kira-kira ada di posisi nomor berapa tuh Pak? Kalau saya rata-rata ya Pak ya, dengan kelas saya itu ini Pak ya. Oke, dari kalau saya mengajar itu 9 kelas Pak. Nah, 9 kelas, dan kalau kita secara umum kita generalkan ya paling di level 6 untuk akhir-akhir ini Pak. Dari 9 kelas itu Pak ya? Dari 9 kelas, betul. Iya. Dan ini menjadi pemikiran saya bagaimana saya untuk bisa membangkitkan effort untuk mengajar lagi. Berarti bisa jadi rasio juga Pak ya? Dari 10 siswa cuma 6 yang menyenangkan gitu. Iya, dari kalau di skala gitu ya, dari skala itu ya paling saya di posisi itu. Nah, kira-kira Bapak ada rencana nggak atau ada target gitu dari 6 ini, kira-kira mau idealnya angka berapa yang menurut Bapak menyenangkan?
Saya berharap ya Pak, saya berharap dalam proses pembelajaran nanti ya paling saya bisa masuk ke ya level 9 lah Pak ya. 9. Untuk proses pembelajaran ini sehingga benar-benar ada peningkatan itu Pak. Peningkatan ya dari 6 ke 9 Pak ya. Betul Pak. Nah, kira-kira dari 6 ke 9 itu kan lumayan tuh, naiknya berapa? 3. 3 iya. Betul. Bapak sudah punya rencana mau melakukan upaya apa gitu Pak? Nah, ini Pak yang sedang saya coba pikirkan, saya renungkan. Bagaimana sih proses pembelajaran yang seperti di awal saya sampaikan tadi, yang kalau bahasa sekarangnya itu yang istilahnya PAIKEM gitu ya, pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan. Nah ini yang saya coba pikirkan seperti apa gitu Pak. Seperti itu ya. Iya Pak. Jadi kurang lebih seperti PAIKEM ya, kreatif. Iya gitu Pak. Menyenangkan, inovatif. Betul, betul. Kira-kira dari planning PAIKEM ini Bapak punya kekuatan apa tuh untuk mewujudkannya? Nah, kalau bicara tentang kekuatan ya Pak, ya jujur saja memang saya sampai sejauh ini saya terlibat aktif dalam berbagai komunitas ya Pak, komunitas praktisi lah. Gitu. Nah, saya mencoba lah berusaha untuk memanfaatkan relasi-relasi saya, termasuk teman-teman yang ada di sekolah atau di komunitas yang lain sebagai bahan referensi saya Pak. Dan tentunya dari situ saya bisa berbagi, atau saya bahkan nanti mungkin saya akan melakukan sebuah istilahnya ya semacam studi banding lah Pak, atau mungkin nanti saya akan coba menerapkan lesson study juga mungkin Pak, mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman itu seperti apa, baik teman-teman di internal sekolah saya ataupun di komunitas di luar Pak. Nah, kebetulan saya di sini juga sebagai ketua MGMP gitu Pak. Wah, luar biasa sih Bapak. Dengan banyak komunitas praktisi ini, apalagi Bapak ketuanya ya, wah relasinya juga pasti main-main. Iya, hanya bilang tempatan namanya beberapa program studi banding dan sebagainya ya. Saya pengen seperti itu Pak. Saya melihat teman-teman di daerah gimana sih mengajar, terutama saya di IPS ya Pak ya. Sejarah itu mengajarnya seperti apa. Ini kan saya harus melihat secara langsung. Siapa tahu kan bisa saya tiru, saya amati gitu Pak. Betul, ATM itu namanya. ATM, iya Pak. Iya, dari pembelajaran ini kira-kira bagaimana nih cara supaya pembelajaran kita diadaptasi gitu agar pembelajaran. Betul. Iya. Iya Pak. Untuk kalau hal seperti itu kan, kalau kita pikir kan kayaknya bukan hal yang mudah ya. Pasti. Yeah. Nah, kira-kira menurut Bapak hambatan apa tuh Pak yang bakal ditemui untuk hal itu? Kalau bicara tentang hambatan Pak ya itu sebuah tantangan, menurut saya sebuah tantangan Pak. Karena mungkin saya sebagai guru yang sisi lain saya juga harus melaksanakan tugas-tugas pokok di sekolah ya, sebagai harus memberikan pendidikan dan pembelajaran, proses pembelajaran, beban jam saya di kelas kan harus terpenuhi dengan baik. Nah, satu sisi juga saya mendapat tugas tambahan di sekolah Pak. Kebetulan saya di bidang kesiswaan Pak, di staf kesiswaan, menangani berbagai macam eskul, kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, ini satu sisi menjadi satu ya kalau dibilang hambatan ya boleh seperti itulah Pak, tapi menurut saya itu sebuah tantangan tentunya ya. Dan kadang saya terdistract ya Pak. Apa yang menjadi tujuan saya tadi mungkin terganggu pada hal-hal yang bersifat tugas-tugas tambahan itu, yang itu kadang kita tidak tahu Pak kapan itu kan. Kadang bisa mendadak dan sebagainya, harus selesai dilaksanakan.
harus segera dan sebagainya. Nah mungkin itu salah satu hambatan atau tantangan bagi saya Pak. Jadi pas kita lagi nikmat-nikmatnya gitu Pak ya, merencanakan ini tiba-tiba Iya. yang lain terdistraksi. Iya. Apalagi Kalau itu yang ada betul, kadang suka ada rapat, kemudian ada dampingin anak, kemudian ada permasalahan anak dan sebagainya. macam-macam. Ada orang tua datang. Nah ini yang kadang saya membuat saya Hilang fokus. merasa hilang fokus gitu, bener Pak. Iya, jadi udah setelah menghadapi mereka kita lupa dengan Iya, betul, kira-kira betul Pak. Pak punya solusi nggak Pak supaya hal itu nggak terjadi Pak? Iya, saya berupaya Pak, berupaya untuk semua kembali pada diri saya Pak ya, karena kalau namanya tugas tambahan itu juga tugas yang diberikan oleh pimpinan dan melekat ya Pak, untuk bisa dikerjakan, dan itulah mungkin salah satu kepercayaan pimpinan terhadap saya, kemudian saya dikasih tugas tambahan, berarti secara tidak langsung saya punya potensi menurut perspektif saya Pak. Nah, tapi jangan sampai kemudian tugas tambahan ini tentunya bisa menggagalkan atau kemudian menjadi mengganggu apa yang menjadi tugas pokok saya, Pak. Maka saya berusaha untuk tetap fokus, Pak, dalam proses pembelajaran, atau kemudian saya dapat melaksanakan tugas tambahan dengan baik tanpa mengganggu tugas pokok itu tadi, Pak. Ya mungkin satu sisi bagi saya adalah bagaimana saya harus memperbaiki manajemen waktu, Pak. Manajemen waktu, dan kemudian saya juga dapat mengurangi aktivitas-aktivitas yang tentunya tidak berdampak dalam penguatan tugas-tugas saya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi distraction-nya sudah punya solusi nih sudah Pak. Iya, begitu. Kadang juga masalah waktu. Nah, bicara soal waktu nih, waktu kita tidak banyak sebenarnya Pak ya. Betul, iya. Mohon maaf ini Pak ya, jadi mengganggu ini, aduh. Pak. Nah, cuman supaya tidak hilang arah lagi nih Pak ya. Betul. Kira-kira Bapak sudah punya rencana aksi apa yang kira-kira bisa akan dilakukan untuk merubah pembelajaran Bapak menjadi lebih menyenangkan itu? Kalau bicara tentang action ya Pak, mungkin rencana saya yang jelas saya harus bisa meluangkan waktu secara intens. Bagaimana saya bisa memanfaatkan ruang kolaborasi dengan teman-teman, ya kan? Baik itu teman-teman saya yang di sekolah. Kebetulan saya baru di komunitas praktisi juga baru terbentuk ini Pak. Komunitas praktisi IPS itu kan, kebetulan saya juga dikasih amanah jadi ketua komunitas praktisi juga nih di sekolah. Jadi ketuanya banyak Pak. Aduh. Nah ini kadang yang tugas tambahan juga ini kan Pak. Nah saya coba berkolaborasi dengan teman-teman itu Pak. Saya akan mengadakan mungkin event khusus atau pertemuan khusus untuk membahas mengenai bagaimana sih pembelajaran itu, bagaimana sih metode pembelajaran, strategi pembelajaran dan sebagainya, sehingga pembelajaran itu bisa mengarah satu pembelajaran yang seperti yang ingin saya capai itu tadi Pak. Pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, yang inovatif, yang membuat anak-anak bahagia, tetapi juga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu Pak. Kalau yang rekan yang ingin diajak kolaborasi ini masih di satu sekolah juga Pak? Hanya di komunitas gitu ya? Di rekan satu sekolah juga ada Pak. Satu sekolah ini juga ada. Saya kebetulan kalau di satu mapel saya itu ada 3 guru ya Pak. Saya bisa berkolaborasi. Tapi saya juga mungkin nanti akan memanfaatkan teman-teman di komunitas NGMP itu Pak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan itu Pak. Kalau di sekolah kan bisa in-house training namanya Pak ya? Iya betul Pak. Gitu. Kalau di ranah yang lebih luas bisa di NGMP. Nah itu rencana saya akan mengarahkan ke sana Pak. Nanti komunitas praktisi saya akan mengagendakan tentang itu, di MGMP juga akan saya agendakan seperti itu juga Pak. Wih mantap. Kira-kira kapan itu diagendakan ya Pak? Insya Allah kalau
karena ini suatu hal yang bagi saya sangat urgent ya Pak ya, saya akan agendakan secepatnya nih Pak. Nah kalau hitungan waktu, kalau mungkin di komunitas di internal kami di sekolah ya, saya mungkin di minggu depan lah saya akan coba sounding dulu. Saya akan sounding dengan teman-teman di internal sekolah dengan rumpun pelajaran yang sama, kita akan diskusikan itu. Nah kalau di teman-teman MGMP ya mungkin sudah saya agendakan Pak, ini juga berkaitan dengan program kami pengurus juga Pak. Saya akan coba laksanakan di bulan April nih Pak. Bulan April kira-kira iya pertengahan April lah, sekalian saya akan coba buka bersama dengan teman-teman komunitas MGMP Pak. Iya betul, momennya tepat Pak ya. Iya. Sekalian buka bersama. Iya. Waktunya lumayan lama nih Pak ya. Dari hari ini ke bulan depan. Nah kira-kira supaya kalau orang bilang nggak pedes kayak cabai gitu ya. Iya. Itu kira-kira ada nggak orang yang bisa bantu Bapak supaya bisa menjaga komitmen tersebut? Oke, insya Allah ada itu. Kalau di internal di komunitas ya, saya dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah itu kan sudah terbentuk ya. Nanti akan saya coba dengan komunitas praktisi, ada wakilnya, kemudian ada sekretaris pengurusan itu. Nanti mereka juga akan coba saya kolaborasikan untuk bertanggung jawab dengan kegiatan ini. Tentunya saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak. Karena kepala sekolah ini juga luar biasa kontribusinya terhadap pengembangan sekolah, dan tentunya ini akan saya libatkan. Beliau juga dulu guru mapel IPS juga Pak, jadi nanti juga akan saya libatkan. Saya juga akan koordinasi dengan pihak sarana kita, karena butuh ruangan khusus mungkin Pak ini. Saya akan coba simulasi juga nanti gitu. Kalau di teman-teman komunitas MGMP ya nanti akan saya koordinasikan, kolaborasikan dengan teman-teman panitia itu, pengurus MGMP Pak. Wah, saya jadi nggak sabar nih nunggu kabarnya lagi. Nanti saya undang Pak ya. Kalau insya Allah saya undang lah nanti sambil bukber, nanti saya coba undang Pak Aisal lah untuk bisa hadir, siapa tahu bisa memberikan pencerahan di teman-teman yang lain gitu Pak. Saya juga jadi tertarik nih sama komunitasnya si Bapak, komunitas yang Bapak pimpin lah. Nah, insya Allah alhamdulillah. Itu ditunggu kabar baiknya Pak ya. Nanti... Siap, insya Allah nanti akan saya hubungi lagi Pak, akan saya kontak Bapak lagi. Mudah-mudahan waktunya pas ya Pak Isa nggak sibuk, nanti bisa bertemu di event berikutnya Pak. Nah, baik, saya kalau gitu saya undur diri Pak ya. Semoga sukses dengan seluruh rencana yang sudah dirumuskannya. Salam sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih Pak Isa, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.